Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan satu materi yang selama ini bikin orang menjadi bingung, yaitu tentang bagaimana Yesua bisa disebut sebagai penyelamat manusia seluruh dunia. Sementara jika Yesua di dalam kitab suci ditulis sebagai utusan, bagaimana dia bisa disebut Tuhan? Jika Yesua disebut anak, bagaimana dia bisa disebut Tuhan? Bahkan ada yang membuat pernyataan, masa sih Tuhan kok mati? Atau Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Kalau dia itu memang pencipta, kenapa saat dia berteriak, kok dia berseru, Tuhanku, Tuhanku? Nah, pernyataan ini sebetulnya sangat mudah menjawabnya kalau kita menelusuri dari awal. Nah, saat ini saya akan sampaikan untuk menelusuri dari awal. Siapa sebetulnya Yesua itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui di dalam keimanan kita, Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh itu, dia menjadikan manusia pertama, Adam dan Hawa. Namun sayang sekali Adam jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana untuk menutupi dosa itu? Yaitu Tuhan menggunakan darah, mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangannya, kulitnya dipakai. Sementara Adam dan Hawa pada waktu itu menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara. Lalu berapa lama kekuatannya? Sehingga Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif, yaitu menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa menggunakan binatang. Tentu saja binatang itu dikorbankan karena diambil kulitnya. Nah, ini adalah sebuah ritual di mana dari tahun ke tahun manusia mesti mengorbankan domba untuk menghapus dosa. Dan itu tentu tidak sempurna, saudara-saudara. Karena tuntutan keselamatan adalah darah. Kenapa harus darah binatang? Kenapa bukan darah manusia? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sementara binatang tidak berdosa. Dan itu diambil darahnya. Nah, saudara yang terkasih, keselamatan yang sempurna sekali lagi harus melalui darah manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, darah siapa yang layak? Sementara manusia sudah jatuh dalam dosa, dan tentu saja darahnya sudah tidak sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia, karena semua manusia sudah tidak sempurna. Hanya satu-satunya yang sempurna, yaitu Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh. Sedangkan yang harus diselamatkan adalah manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali Sang Pencipta, yaitu Yahweh sendiri yang maha sempurna menjadi manusia. Baru itu menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa. Yahweh adalah Tuhan yang maha kuasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bisa nggak Yahweh menjadi sejuta fenomena? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena Yahweh itu adalah maha kuasa. Tetapi apakah dengan sejuta fenomena berarti menjadi sejuta pribadi? Tentu saja tidak. Pribadinya tetap satu, yaitu Yahweh. Makanya di dalam pola Ibrani dikatakan Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan dengan kemahakuasaannya
Yahweh itu bisa nggak menjadi manusia? Tentu saja bisa. Kalau dia menjadi manusia, bukan berarti Yahweh-nya hilang. Tadi saya mengatakan dia bisa menjadi sejuta fenomena. Nah, dengan kemahakuasaannya, Yahweh bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Dengan kemahakuasaannya, dia bisa menjadi punggung tangan saat menulis di kerajaan Belsazar. Dengan kemahakuasaannya juga, Bapa Yahweh menjadi penolong terhadap 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria, pada saat dia diancam oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kamu tidak mau menyembah patung buatanku, maka kamu akan dilemparkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. Nah, di situ 3 pemuda itu mengatakan, ada Elohimku yang akan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Nah, ini namanya iman, Bapak Ibu. Akhirnya ketiga pemuda itu dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. Tetapi di situ Raja Nebukadnezar jadi terkejut. Loh, tadi yang dimasukkan kan 3. Kenapa ada 4? Nah, itu di situ kita melihat bahwa yang satu itu tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Kemudian dengan kemahakuasaannya juga Yahweh bisa menjadi burung merpati yang disimbolkan sebagai Roh Kudus. Dari semua fenomena-fenomena tersebut, yang paling spektakuler dan ditakuti oleh setan adalah ketika Yahweh menjadi manusia, tetapi dalam bentuk yang natural. Dia ada dalam rahim seorang perempuan, dilahirkan secara alamiah, dan dibesarkan sehingga dia menjabat sebagai Mesias. Nah, siapa sebetulnya Yesua itu? Tidak lain adalah Yahweh sendiri. Jadi kalau kita mau mengurut dari awalnya, kita tidak bingung, Bapak Ibu. Karena saat sudah menjadi manusia, itu banyak sekali sebutan-sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai utusan, ada yang menyebutnya sebagai anak manusia, ada yang menyebutnya sebagai guru, sehingga di situ menghilangkan eksistensi dari kemahakuasaan dari Bapa Yahweh. Yang sebetulnya Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Kenapa Yesua kok bisa sedih, bisa tertidur, bisa marah saat menghardik orang-orang yang mengotori bait suci dan lain-lain? Itu adalah dari sisi manusianya. Nah, kenapa Yesua berdoa kepada Bapa? Karena dia berperan sebagai manusia. Karena tuntutannya adalah harus ada manusia yang tidak berdosa dan bisa taat melebihi Adam dan Hawa. Tidak ada cara lain kecuali Yesua. Sehingga saat disalib, Yesua katakan, sudah genap, sudah selesai. Artinya, apa yang sudah dinubuatkan sudah tergenapi. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat 24 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, perhatikan kata akulah dia, akulah Yahweh, begitu kata Yesua, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Di dalam kitab Yohanan pasal 12 ayat 45 juga dikatakan, dan siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita tahu bahwa Yesua itu tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Jadi dengan demikian, sangat mudah seandainya kita mengatakan, siapa sebetulnya Yesua? Tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Oleh karena itu, kita tidak perlu
ragu. Karena Bapak Yahweh itu cuma hanya memberikan penawaran. Saudara diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Kalau saudara memilih menerima Yesua sebagai juru selamat, maka di dalam diri saudara ada kuasa kebangkitan. Sama seperti Yesua berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Jadi, bagi saudara yang menyaksikan materi ini, saya menghimbau, terimalah Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan meragukan atas kebingungan dari orang-orang yang membahas tentang kenapa kalau Yesua itu Tuhan, kok bisa mati, kok bisa lahir, itu kan manusia, kok bisa sedih dan lain sebagainya. Abaikan itu semua. Itu hanya sisi manusia. Namanya juga manusia, ya bisa seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah Yesua itu tidak lain adalah perwujudan dari Bapa Yahweh sendiri yang maha sempurna yang menjadi manusia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, materi ini akan bisa menambah wawasan agar supaya saudara mantap menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang mungkin saudara akan bertanya, tapi di luaran sana manggilnya Yesus. Coba kita renungkan bersama. Yusuf dan Maria itu adalah orang Yahudi. Mungkinkah orang Yahudi memiliki anak secara lahiriah, memberi nama anak itu dengan nama penjajah? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Bahkan kalau sampai dia diberi nama Yunani, pasti tidak akan ada pengikutnya. Mungkin malah dia bisa dilemparin batu. Ada yang mengatakan, yang penting kan ada mujizat. Lah kalau bicara mujizat, lah setan juga bisa bikin mujizat. Ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Jadi yang terpenting di sini adalah, ayo kita ikuti apa yang kitab suci tulis. Jangan apa kata inskripsi, apa kata Kristen Arab, apa kata Kristen Yunani. Jangan ikut itu. Yang kita ikuti adalah apa kata kitab suci. Baru itu benar. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang saya sampaikan ini, harapan saya, saudara akan mantap mengikut Yesua dan tidak ada keraguan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Bukan berarti tubuh Yesua dicuri murid-muridnya, tapi Yesua bangkit dari antara orang mati setelah disalib, menyerahkan nyawanya. Yesua tidak mati oleh senjata apapun, tapi Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa mengambil nyawanya kembali, karena Yesua Hamashiach adalah Tuhan. Yesua memiliki otoritas di surga dan di bumi, karena Dialah pencipta semesta alam, mati untuk menebus manusia.
manusia dari dosa tergenap bila nubuatan dalam kitab suci. Yahweh turun ke dunia dalam wujud manusia, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Yeshua berjanji akan datang kembali ke dunia ini, menjemput semua orang kudus bersamanya ke Syamai. Yahweh turun ke dunia dalam wujud manusia, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Yeshua berjanji akan datang